Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzim sya'anallah fa innahu mustaqbilul qulub. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah, man atani faqad dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah Allah berikan, baik nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat istiqomah di dalam iman dan Islam. Rasul bersabda, nikmatani maghrurun asirun minan nasi as-sihhatu wal farqu. Ada dua macam nikmat, kebanyakan manusia lupa memanfaatkannya. Yang pertama adalah nikmat diberi kesehatan, yang kedua diberikan nikmat kesempatan waktu. Yang alhamdulillah pada saat ini kita dapat memanfaatkan dua nikmat dengan melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah, yang insyaallah Allah berjanji apabila kita memanfaatkan nikmat dari Allah dengan ibadah, dan Allah akan tambah nikmat sehat, Allah akan jaga kesehatan, dan Allah akan berikan kesabaran, dan pula Allah akan berikan ampunan dari Jumat sampai Jumat berikutnya. Man tawaddu yaumul Jumat, Rasul bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, wa asanul wudu, kemudian wudunya dengan sempurna dan baik, kemudian pergi untuk melaksanakan sholat Jumat, dan dia tidak berbicara dalam situ serta mendengarkan khatib berkhutbah, wallahu, maka Allah mengampuni lahu bagi mereka yang melaksanakan ibadah sholat Jumat, baik Jumat dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Allah jaga dari dosa dan kesalahan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada umatnya yang istiqomah menjalankan ajarannya dari awal hingga akhir zaman. Salah satu di antaranya rukun khutbah, wajib mengajak kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa, dengan bekal iman dan takwa, ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan penuh dengan rahmat dan ampunannya. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di dalam agama Islam hampir setiap bulan diingatkan pada peristiwa sejarah yang terjadi. Misalnya bertemu dengan bulan Rajab diingatkan kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Bertemu dengan bulan Ramadan diingatkan pada malam Nuzul Quran. Bertemu dengan bulan Dzulhijjah diingatkan pada peristiwa Qurban. Bertemu dengan Muharram diingatkan peristiwa hijrah. Bertemu dengan bulan Rabiul Awal diingatkan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Adakah muslimin yang berbahagia, di dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'anallah fa innahu min taqwal qulub, dan barang siapa yang mengagungkan, memuliakan tanda-tanda Allah, sesungguhnya ia adalah orang yang bertakwa di dalam hatinya. Nabi Muhammad SAW adalah tanda-tanda Allah yang sangat besar. Karena dengan munculnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi,
kemudian akan menjadi nabi dan rasul, membawa perubahan umat manusia yang tadinya tidak mengenal kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Maka Rasulullah SAW memberikan dan juga menyampaikan sehingga semua manusia mengetahui siapakah Tuhan pencipta manusia, Tuhan pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diterangkan dalam hadis, awalu wajib ala insan, yang pertama diwajibkan bagi manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditakdirkan menjadi umatnya yang terbaik di antara umat-umat yang musyrik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman di dalam Islam, iman tauhid, sebagaimana Rasulullah SAW berjanji, kullu ummatun yadkhulul jannah, seluruh umat akan masuk surga kecuali mereka yang tidak mau atau membangkang. Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguhnya ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya ia membangkang, tidak mau masuk surga. Kaum muslimin yang berbahagia, ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah pengakuan seseorang bahwa saya adalah orang yang bertakwa, akan tetapi ketakwaan harus ada tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Maka untuk itu pertama, kita jaga dan rawat iman yang sebaik-baiknya, karena iman dan Islam merupakan harga yang sangat mahal. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 90, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, dan matinya tidak membawa iman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan, fala yuqbala min ahadihim, maka tidak bisa ditebus, tidak bisa ditukar walaupun dengan emas sepenuh bumi, walau tadabi, dan dengan sebanyak itu, ulaika lahum adzabun alimun, dan bagi mereka adalah adab yang sangat pedih. Itulah mahalnya iman dan Islam, untuk jaga, untuk rawat sampai akhir hayat. Maka la ilaha illallah khalisun min qalbihi dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilallah dengan ikhlas dalam hatinya, pasti akan masuk surga. Sebaliknya apabila tidak dijaga, tidak dirawat sampai tua, tetap tidak beriman, musyrik kepada Allah, kufur kepada Allah, murtad kepada Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Adab yang berbahagia, itulah pentingnya kita menjaga murah iman. Iman sifatnya tidak tetap berubah-ubah. Al-imanu yajidu wa yanqus. Kadang-kadang iman itu naik dan turun. Bagaimana agar kita iman naik, agar iman kita tambah? Maka perlihatkanlah tanda-tanda ketakwaan kepada Allah. Di antara tanda-tanda takwa banyak. Maka di sini akan saya bacakan, akan saya sampaikan. Di antaranya tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 7. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Anda muslimin, itu ada sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata zahir, sesuatu yang ada tapi tidak tampak kelihatan. Dan menurut Al-Quran dan hadis, yang dimaksud gaib di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Gaib. Beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada surga, tempat balasan orang mendapat pahala, dan juga membenarkan adanya neraka, balasan atau tempat orang-orang yang berbuat dosa. Kaum muslimin yang berbahagia, terutama iman pada malaikat surah Al-A'raf, diterangkan ma yafidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang dikatakan oleh manusia, oleh seseorang, kecuali di sebelahmu ada dua malaikat. Yang pertama malaikat raqib dan yang kedua malaikat atid. Tanda orang yang bertakwa selanjutnya adalah wa yuqimuna shalah,
dan mendirikan sholat secara terus-menerus istiqomah. Melaksanakan sholat adalah ibadah yang istimewa, sangat luar biasa. Pentingnya perintahnya pun berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah zakat, puasa, haji, cukup turun ayat dari langit turun ke bumi oleh malaikat Jibril. Perintah sholat tidak cukup turun ayat. Nabi Muhammad SAW sendiri dipanggil dari bumi ke langit melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Di dalam sholat kita bersaksi 5 kali sehari semalam berulang-ulang mengingatkan kerajaan di asal manusia di alam ruh sebelum manusia ke alam rahim, maka telah mengadakan perjanjian dengan Allah. Alastu bi rabbikum, betulkah aku ini Tuhan? Semua ruh itu serempak menjawab, bala syahidna, betul kami naik saksi. Maka di dalam sholat kita berulang-ulang mengingatkan perjanjian asal dengan ungkapan asyhadu an la ilaha illallah, dan juga mengangkat telunjuk menguatkan keyakinan kepada Allah yang Maha Esa. Waktu bertakbir kita mengangkat kedua tangan tanpa kita pasrah, tanpa tanda kita muslim, berserah diri kepada Allah. Dan juga yang Maha Besar menghadap ke arah kiblat, itu sesuatu pusat arah bumi. Dan di dalam sholat ada tempat minta pertolongan dalam menghadapi masalah hidup, baik menyangkut masalah dunia maupun ukhrawi. Kita akan di dalam Al-Quran wasta'inu bis-sabri was-shalah wa inna lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu mereka yang yakin bahwa dia sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa dia akan kembali kepadanya. Anda muslimin yang berbahagia, tidak orang yang bertakwa selanjutnya wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan. Tidak semua rezeki, hanya sebagian kecil, baik infak yang wajib zakat namanya atau infak yang sunnah sedekah sukarela. Jadi yang bertakwa selanjutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran, dan kepada kitab yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad SAW terjabut Injil, dan yang wajib diamalkan Al-Quran apabila dibacanya menjadi ibadah. Sebuah hadis afdalu ibadah ummati qiraatul Quran, yang paling utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Selanjutnya, jadi orang yang bertakwa baik akhirat hum yuqinun, dan mereka yakin adanya hari akhirat, hari pembalasan setiap amal. Dan juga di dalam Al-Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sepejar zarah, niscaya akan dilihat balasannya. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya akan melihat balasannya. Di akhirat ada dua tempat. Kalau tidak masuk surga adalah masuk neraka. Wa hadainahu najdain, dan kami telah tunjukkan dua jalan pilihan. Silakan mencari jalan ke surga atau jalan ke neraka. Bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan sendiri. Ulaika lahum adabun alimun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka orang yang berbahagia di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa bil hakim wa taqullahu inna wa minkum tilawatun innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul aliyil amin. Sallallahu alaihi wasallam, salatu wassalamu ala nabiyyina mutahhajimin ila yaumil qiyamah.
أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم في الأولين اللهم صل وسلم في الآخرين وسلم تبارك وتعالى على صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا غفور اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب القوة والسلامة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب أمهاتنا وذنوب آبائنا وذنوب زوجاتنا وذنوب أولادنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فسمعوا وإليهم مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة. اللهم اسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور الهداية كما نور الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنتك مع أبرار فضلك وكرمك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadah Allah yang baik besar berkaitan kurban dan berfasai wal mulk al-qabr. Yaitu pun dalam tarun maradikullah ya sallallahu alaihi